Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Sungguh satu anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini kita datang untuk beribadah lagi secara live streaming. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Kita menyalakan lilin ini sebagai tanda kedatangan terang Kristus. Advent berarti kedatangan. Saat ini kita sedang menyiapkan diri kita untuk hari-hari ketika bangsa-bangsa akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Menempa senjata dan peralatan-peralatan perang mereka menjadi alat-alat pertanian. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang, tidak akan lagi mengangkat senjata mereka untuk saling menghancurkan. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang, melainkan hidup damai dalam pemerintahan Allah dan Kristus putranya. Sambil menantikan masa itu, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Mari kita hening sejenak di hadapannya.
Mari kita membacakan votum dan salam secara bertanggapan. P untuk saya dan J untuk jemaat. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Amin. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertaimu juga. Mari dengan penuh hormat kita puji Allah kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang dari semula telah merencanakan karya keselamatan bagi kita semua manusia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Mari kita katakan hormat puji haleluya Raja Sorga Abadi. Hormat puji haleluya Raja Sorga Abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Katakan haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Katakan sekali lagi haleluya. Mari kita berikan hormat puji padanya. Hormat puji padanya. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Pengharapan di tengah pergumulan dan kesulitan, agar Tuhan datang dan menyelamatkan serta memulihkan. Pengharapan itulah yang dinanti-nantikan oleh umat Allah. Pengharapan itu pula yang kita nantikan ketika Kristus datang pada kali yang kedua untuk menyelamatkan dan memulihkan kita secara utuh dan sempurna. Untuk itulah kita berkata dan menyanyikan, oh datanglah Immanuel, oh datanglah Immanuel.
dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dalam keterpisahan dengan Allah, kita gagal dan gagal terus di hadapan pencobaan dan menempatkan kita di lembah sengsara. Namun, melalui kedatangan Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita, kita dibawa kembali dalam relasi kasih dengan Allah. Dengan tiada henti Ia memanggil kita, "Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Karena itu, dengan merendahkan diri kita, datang kepadanya, serta memohon agar Ia mengampuni dan membaharui hati dan pikiran kita. Ubah hatiku Tuhan, seputih salju, seperti dirimu. Ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku, seperti dirimu. Sekali lagi kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku, seperti dirimu. Engkau penjunan hutan liar, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku, seperti dirimu. Biar musik tetap mengalun. Mari Bapak Ibu, kita diam di hadapan Tuhan. Kita diam untuk mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kita. Dosa-dosa yang sering kali membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa-dosa yang membuat kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, naikkan pengakuan dosamu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami datang oleh karena hati dan pikiran kami seringkali tunduk kepada pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kerap kali kami merasa kuat untuk mengatasi berbagai macam cobaan yang menggodai kami. Namun Tuhan, untuk menemukan itu kami gagal. Kami berdoa, janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan. Namun seringkali kami membiarkan diri kami dicobai. Kami melakukan apa yang Engkau larang dan tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah hati dan pikiran kami. Luaskanlah ruang hati kami bagi-Mu Tuhan, supaya dari dalam hati kami
mengalir keluar hasrat yang kudus untuk mengasihi Engkau. Dan teguhkanlah kami untuk melangkah bersama-Mu selalu. Sebab bersama-Mu kami kuat dan dapat berdiri teguh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengantara kami. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebus-Mu. Aku telah menghapus segala dosa-Mu, pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Karena itu, berbahagialah setiap kita yang dosa-dosanya diampuni dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan dalam damai dengan Allah dan sesama, marilah kita hidup di dalam kehendak Allah. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan melalui hamba-Nya Paulus. Mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada-Nya, karena Dia adalah Allah tempat kita berseru, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Yesus, padamu aku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan sekali lagi, kau Tuhan, kekuatan di dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang terkadang merasa begitu kuat, tetapi sebetulnya kami lemah, Tuhan. Kami seringkali berjalan menurut pikiran dan perasaan kami sendiri, tanpa peduli akan perlunya pertolongan Tuhan yang menyertai jalan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah agar firman-Mu mengenai kekuatan di tengah pencobaan yang akan kami renungkan hari ini boleh mengingatkan dan menguatkan kami kembali. Kiranya Engkau boleh berbicara, tajamkan pendengaran kami untuk dapat mendengar suara-Mu berbicara di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salah satu kalimat tentang realitas cinta yang mungkin tidak asing di telinga kita adalah jatuh cinta itu mudah, tapi tentu tidak semudah membangun dan mempertahankan cinta. Kenapa demikian? Karena realitanya ketika seseorang mencoba untuk membangun cinta, untuk membangun relasi dengan seseorang, mereka tidak akan terhindar dari berbagai macam persoalan hidup, berbagai tantangan, cobaan, dan godaan. Sehingga banyak di antara mereka yang mungkin bisa jadi tidak bertahan. Banyak memang pernikahan yang pada akhirnya bertahan sampai akhir. Tapi tidak sedikit ternyata pernikahannya pada akhirnya gagal. Bahkan berakhir dengan perceraian. Sehingga tidak heran kalau sampai hari ini angka perceraian itu setiap tahun terus meningkat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah menjadi Kristen, kita menerima anugerah, kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Mungkin di awal kita yakin kita begitu jatuh cinta ya, kita merasa kita jatuh cinta kepada Tuhan sedemikian rupa, kita sampai berkomitmen, Tuhan aku akan hidup sesuai dengan firman-Mu, mulai hari ini aku mau berubah, aku akan meninggalkan semua dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Tapi Bapak Ibu Saudara, realitanya kalau kita melihat ada begitu banyak orang Kristen yang meskipun mereka sudah puluhan tahun pada akhirnya menjadi Kristen, pada akhirnya kehidupan mereka juga banyak yang tidak berubah. Bahkan mereka masih terus-menerus bergumul dengan dosa yang sama, dosa yang sulit sekali untuk mereka itu lepaskan. Nah, dan mereka mungkin juga seringkali jatuh lagi dan jatuh lagi, lalu mereka minta ampun lagi kepada Tuhan, mereka jatuh lagi, dan itu bisa jadi jatuhnya kepada dosa yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang Kristen yang meskipun sudah mengalami anugerah, sudah mengalami kasih Tuhan, ternyata kita tidak selalu mengalami perjalanan iman yang selalu berkemenangan. Ada kalanya kita jatuh dan jatuh lagi. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara Petrus ya misalnya. Boleh dikatakan Petrus itu siapa sih? Petrus seorang murid yang boleh dikatakan dia dekat dan dia mengasihi Yesus ya. Petrus setiap hari bareng berguru dia sama Tuhan Yesus. Dia berguru langsung ya. Kita mungkin bisa berguru sama gembala kita, tapi Petrus bergurunya langsung sama Tuhan Yesus. Seorang yang boleh dikatakan dia mengasihi Yesus. Bahkan dia adalah seorang yang yakin dengan pasti bahwa imannya itu pasti tidak akan tergoyahkan ya. Apapun yang terjadi imannya pasti akan tetap kokoh. Tapi suatu hari sebelum peristiwa penyaliban ya, sebelum masa-masa penderitaan Kristus itu dimulai, Yesus dalam sebuah pertemuan Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya ya, bilang sama murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Lalu Petrus yang jiwanya ini ya, dia seorang yang ceplos-ceplos gitu ya, kadang ngomong gak pakai mikir dulu. Lalu dia menjawab, Tuhan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau. Biarpun mereka semua, biarpun murid-murid yang lain semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Itu yang dikatakan Petrus. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi sama Petrus, Petrus, engkau berkata demikian. Tapi hari ini ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Lalu apa lagi kata Petrus? Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ya, ini dengan lebih tegas dia dengan lebih tegas dan dengan lebih yakin dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia katakan begini, Tuhan sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari itu ketika Petrus sudah mendeklarasikan imannya di hadapan Tuhan, ya sekalipun aku harus mati Tuhan, bersama-sama dengan Engkau aku tidak akan menyangkal Engkau. Tapi hari itu
ketika ayam berkokok ya. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal, sudah mengkhianati Yesus, sudah menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang Yesus katakan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin contoh yang lain kita bisa melihat itu misalnya Daud. Daud itu seorang yang bagaimana sih dia? Saya pikir dia seorang yang dekat sama Tuhan. Kita bisa melihat tulisan-tulisan dia dari Mazmur itu begitu indah sekali. Bahkan setiap minggu mungkin bisa jadi ada Mazmur yang kita bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Daud itu adalah seorang yang dikatakan dia seorang yang berkenan ya, seorang yang dikenan di hati Allah. Tapi ternyata perjalanan imannya juga tidak selalu berkemenangan Bapak Ibu. Perjalanan imannya juga nggak mulus-mulus seperti yang kita pikirkan. Oh kalau dia sudah dekat sama Tuhan sudah pasti perjalanan imannya pasti bagus, dia pasti menang terus nih. Tapi ternyata enggak. Si Daud ini juga orang yang berulang kali jatuh ke dalam dosa. Dosa yang mengerikan malah. Dia berzina, dia merencanakan pembunuhan ya. Kemudian dia pasti juga dia berbohong. Bahkan Daud juga bukan orang yang selalu ramah sama semua orang ya. Kita tahu bahwa dia orang yang tidak suka dengan orang-orang yang timpang, membeda-bedakan orang begitu ya. Itu adalah realita dari perjalanan iman dari kehidupannya Daud. Tidak selalu mulus, Daud tidak selalu berkemenangan, tidak selalu bisa, tidak selalu berhasil mentaati firman Tuhan. Pergumulan, penyesalan, perjalanan rohaninya itu pun tidak selalu mudah dan tidak selalu berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat realita-realita seperti ini, apa yang kita pikirkan? Ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup sebagai murid Kristus di tengah dunia yang berdosa ini memang tidak semulus seperti yang kita harapkan atau bayangkan. Yesus pun berulang kali berbicara soal pencobaan Bapak Ibu. Karena Yesus tahu pencobaan itu sesuatu yang real. Ya, pencobaan itu betul-betul ada dan seringkali kita tidak bisa menghindari kemungkinan untuk dicobai. Misalnya saja Yesus pernah mengalami sendiri bagaimana dia dicobai oleh iblis itu di padang gurun. Nah, Markus 14 ayat 38, Yesus juga berkata ya, dia mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pemahaman akan dan kesadaran akan adanya pencobaan ini Bapak Ibu Saudara jelas begitu penting. Alkitab berulang-ulang kali mengatakan, bahkan Kristus pun juga berulang kali mengatakannya. Karena itu di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, ini juga menjadi satu bagian ya yang tidak terlewatkan dalam doa Bapa kami. Mari kita membuka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13 maksud saya. Berkata demikian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Saudara, ini adalah bagian dari yang terakhir dari doa Bapa kami, dan kita melihat ya dari keseluruhan pattern atau pola dari doa Bapa kami ini, kita melihat bahwa dari keseluruhan doa ini kita melihat ada ini bertujuan untuk mendemonstrasikan sikap yang menghormati Bapa di surga ya, Allah yang kudus. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya, yaitu memuliakan nama Allah yang kudus. Kemudian ini juga doa yang tentunya tidak bertentangan dengan kehendak Allah, karena kita berkata ya jadilah seperti yang kau kehendaki gitu ya. Kemudian ada keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah, di mana Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas itu berkenan dipanggil oleh kita manusia yang berdosa, terbatasnya dengan kata Bapa, dengan panggilan Bapa. Ya, ada keseimbangan antara transendensi dengan imanensi Allah. Kemudian nanti kita juga melihat ada providensia Allah di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Gambaran relasi yang Yesus perkenalkan kepada kita para muridnya adalah Allah itu adalah Bapa kita. Karena itu jelas doa seperti ini, jelas doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu bukan sekedar doa atau komunikasi kita dengan Allah, tapi itu adalah sebuah relasi kita dengan Allah. Allah yang bagaimana? Allah Bapa yang mengenal kita, Allah Bapa yang tahu kebutuhan kita, Allah yang bahkan mengerti apa-apa saja yang ada di dalam lubuk hati kita. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan mengenal sampai di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita kenal itu Allah yang demikian Bapak Ibu. Nah, melalui doa ini Bapak Ibu Saudara, kita juga bukan hanya disadarkan akan otoritas ilahi yang berdaulat atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga, yang kepadanya kita itu tunduk Bapak Ibu. Tetapi doa ini menyadarkan kita juga
bahwa ada Allah yang begitu peduli, memperhatikan segala aspek kebutuhan kita, kehidupan kita. Ya, di dalam doa Bapa kami ini begitu lengkap Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa Allah itu peduli dengan kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial dan spiritual. Dia bukan hanya peduli dengan keselamatan jiwa kita, ya. Kita orang-orang yang berdosa ini perlu diselamatkan karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga Dia mengutus Kristus bagi kita, ya. Ya, Dia bukan hanya peduli dengan keselamatan kita yang harusnya binasa karena upah dosa, tetapi secara detail Dia juga memperhatikan kebutuhan harian kita, makan minum kita, sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lebih dari itu, dalam perjalanan hidup dan iman kita juga bisa berdoa, dan ini akan kita renungkan hari ini. Bapa, jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Dalam terjemahan aslinya Bapak Ibu Saudara, kata pencobaan itu dapat digunakan untuk arti ujian, cobaan atau godaan. Ketika mengucapkan doa ini mungkin kebanyakan orang berpikir dalam hatinya, apakah mungkin kalau Tuhan itu akan membawa kita ke dalam pencobaan, sehingga kita perlu berdoa, Tuhan Bapa jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mungkin orang bertanya, apakah mungkin Tuhan itu akan membawa kita ke dalam pencobaan sampai kita perlu berdoa demikian? Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan itu suci? Ya, bagaimana mungkin Allah yang baik dan suci bisa berbuat demikian dan membawa kita ke dalam godaan dan pencobaan? Atau mungkin ketika seseorang bertanya mengenai providensi Allah, misalnya Bapak Ibu Saudara, orang mungkin akan bertanya, mengapa penderitaan ini aku alami? Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa Dia membawa saya ke dalam pencobaan yang begitu berat di dalam keluarga? Untuk anak-anak saya, untuk pasangan saya, bukankah Dia Tuhan yang baik? Kenapa keluarga yang ada di Sulawesi mereka sampai terbunuh ya dengan begitu mengerikan? Ada begitu banyak orang yang mempertanyakan providensi Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucapkan bagian dari doa ini kita perlu ingat bahwa kalimat doa pada bagian ini tidak mungkin kontradiktif dengan kalimat doa sebelumnya. Karena kalimat doa sebelumnya kita sudah menyatakan bahwa Dia itu Allah yang kudus, Allah yang memelihara. Tidak mungkin kalimat ini kemudian kontradiktif dengan kalimat doa sebelumnya yang kita sudah ucapkan. Sehingga Allah itu, Allah yang sama itu menggoda dan membawa kita ke dalam pencobaan atau kejahatan. Nah, pertanyaannya kalau gitu, dari manakah sumber pencobaan itu? Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13 dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak akan mencobai, menggoda atau menjadi penyebab supaya kita itu melakukan yang jahat. Tetapi tentu Allah itu berdaulat Bapak Ibu Saudara. Allah dapat mengizinkan kita masuk ke dalam situasi di mana kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, di mana kalau kita ceroboh kita akan jatuh. Tetapi ingat bahwa Dia tidak mencobai kita supaya kita melakukan kejahatan atau supaya kita tuh berbuat yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan beberapa teks yang lain, misalnya surat Yakobus 1, kemudian 1 Petrus ya, pasal 1 dan pasal 4. Pencobaan itu dapat mencakup berbagai kesulitan dan penderitaan yang menguji ketabahan atau keteguhan iman seseorang ya. Sebagian teolog Kristen itu membedakan antara ujian dan cobaan ya. Tuhan menguji manusia tetapi tidak mencobai. Pada bagian yang lain misalnya dalam 1 Timotius 6 ya, kata yang sama, pencobaan ini dipakai juga untuk godaan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tapi ingat sekali lagi bahwa Allah tidak pernah menggoda kita untuk melakukan dosa. 1 Korintus 10 ayat 13 juga menjelaskan kepada kita bahwa meskipun Allah itu mengizinkan kita untuk dicobai, tapi bukan Dia yang menjadi penggodanya. Dan tentu kalau Allah bukan pencobanya, kalau bukan Allah penggodanya, tentu semua itu bukan berarti terjadi di luar pengetahuan Allah ya. Semua tetap terjadi di dalam sepengetahuan Allah. Lalu pencobaan itu berasal dari mana saja Bapak Ibu Saudara? Sumber berbagai pencobaan dalam semua kasus ya pada umumnya yang terus dalam kitab suci itu biasanya merujuk kepada 3 hal. Roh jahat atau iblis, kemudian dunia dan kedagingan. Ya, kita melihat yang pertama nih Bapak Ibu Saudara. Dari iblis. Kalau kita perhatikan
peran sebagai penggoda atau aktor yang mencobai seseorang ya secara tradisional dalam kitab suci itu dipakai untuk iblis. Sebagaimana dalam ayat yang sama di ayat yang kita baca tadi, kata yang jahat jauhkanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata yang jahat itu merujuk kepada iblis atau si jahat. Seperti juga Matius pasal yang keempat ketika Yesus itu dicobai oleh iblis ya. Ayat itu menyatakan bahwa iblis itu adalah penggoda Yesus. Demikian pula dalam kitab Ayub Bapak Ibu di pasal yang pertama dan pasal yang kedua ya. Itu juga merujuk ke sana. Iblis itu adalah penggoda, pencoba. Ya, makanya ketika iblis tuh datang gitu ya sama Tuhan, Tuhan tuh nanya nih sama si iblis. Iblis, kamu dari mana? Apa jawab iblis? Jawab iblis kepada Tuhan, Tuhan aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ngapain coba? Iblis tuh pergi mengelilingi dan menjelajahi bumi. Saya pikir dia bukan tur, kemudian selfie, pasang di Instagram, kalau ada bukan itu kerjaannya, saya pikir bukan itu ya. Tapi apa yang dilakukan iblis? Dia pergi mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 ini cukup menjelaskan kepada kita. Berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah karena musuh-musuh iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat dia telan. Iblis keliling dunia itu cari mangsa, cari orang-orang yang dapat dia goda sampai orang itu jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Alkitab menyaksikan bahwa iblis itu juga makhluk yang tidak pernah tertidur. Kita butuh tidur banget ya Bapak Ibu Saudara. Tapi iblis bahkan dia bisa jadi dia tidak pernah tidur dan tidak pernah kehilangan akal. Idenya tuh gak habis-habis untuk menggoda dan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kinerjanya begitu hebat, gak peduli dia baru Kristen setahun, Kristen sudah 20 tahun, gak peduli ya. Kerjanya itu begitu hebat, licin dan penuh dengan tipu muslihat. Iblis juga kerja pakai strategi Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Ketika dia gagal untuk mencoba Yesus di padang gurun, di teks kitab suci mengatakan bahwa setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripada Yesus karena dia sudah gagal. Kemudian dikatakan apa? Dan menunggu waktu yang baik. Iblis juga kerja pakai strategi ya. Tentunya kita kalau ngelawan iblis juga mesti pakai strategi dong. Iblis saja pinter ya, dia sudah terlatih sedemikian rupa. Nah, ini memang realita yang mengerikan Bapak Ibu. Iblis ada di mana-mana gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melawan dia. Bukan berarti iblis itu tidak bisa dilawan dan ditaklukkan. Karena Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Itu artinya iblis bisa dilawan. Dan dikatakan apa? Maka ia akan lari daripadamu. Dan tentu kita sebagai orang percaya kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga dan tidak memandang remeh dosa-dosa yang ada di sekitar kita yang dapat dipakai oleh iblis untuk menggoda dan menjatuhkan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua selain iblis ya, pencobaan itu juga bisa berasal dari dunia dan kedagingan. Ya, berasal dari dunia dan kedagingan, dunia dan keinginan manusia itu sendiri. Kalau kita misalnya perhatikan di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan seperti apa sih? Ya, keinginan seperti apa? Kalau ditanya soal keinginan, manusia tentu memiliki banyak keinginan Bapak Ibu Saudara. Keinginan manusia itu enggak ada habisnya. Keinginan akan harta, akan tahta, akan seksualitas, akan kebutuhan lainnya, berbagai kebutuhan lainnya, dan itu tidak habis-habisnya. Punya ini, punya itu, dan ingin terus, tidak akan ada puasnya. Ingin yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan keinginan itu membuat manusia yang tidak berjaga-jaga, yang tidak waspada, akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mungkin ada orang bertanya, Tuhan kenapa engkau biarkan pencobaan ini terjadi padaku? Suamiku masuk penjara karena korupsi, anakku ada yang kena AIDS, engkau biarkan aku harus meninggalkan, harus di PHK dari pekerjaanku.
Mungkin ada orang-orang yang bertanya demikian. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot, Bapak Ibu. Di dalam kedaulatan Allah, kita adalah manusia-manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, ya. Tuhan itu bukan penyebab atau menjadi penggoda yang membuat manusia itu jatuh dalam keinginannya sendiri sehingga dia akhirnya menderita dan berdosa. Tetapi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sudah mengizinkannya sejak lama. Ketika Tuhan memberikan manusia itu kebebasan untuk mengelola berkat-berkat yang dia terima. Apakah berkat atau uang yang diterima mau dipakai untuk beli drugs atau beli vitamin untuk tubuhnya? Ataukah itu dipakai untuk menyuap atau memberi? Ataukah itu dipakai untuk yang baik atau yang jahat? Kita diberi kehendak bebas, kita bukan robot Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga diberi kehendak bebas untuk memilih pergaulan. Apa kita mau bergaul sama orang yang buruk atau yang baik? Memilih pekerjaan, mau makanan yang sehat atau tidak sehat. Kita diberikan kebebasan, kehendak bebas untuk memilih. Nah, dan herannya Bapak Ibu, luar biasanya Tuhan itu ya. Dia Allah yang luar biasa, dia penuh dengan kasih setia Bapak Ibu. Di dalam kedaulatannya, sekalipun kita itu manusia ini sudah bersalah, sudah berdosa, berulang kali jatuh ke dalam pencobaan, Allah itu adalah Allah yang kasih, yang bahkan tetap dapat menyatakan rencana dan kemuliaannya dan tidak pernah gagal. Sebagaimana rencana dan karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Meskipun kita ini sudah menjadi manusia-manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan cobaan yang dialami oleh manusia pertama dalam Kejadian 3 dengan pencobaan yang dialami oleh Kristus Bapak Ibu ya. Itu memiliki kesejajaran ya. Yang pertama jelas iblis adalah penggodanya, tapi kemudian ada tiga aspek lainnya, itu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di slide yang ditampilkan. Ada kesejajaran antara pencobaan yang dialami Kristus dengan manusia pertama. Pertama soal keinginan daging. Kristus juga dicobai soal keinginan daging. Dia ditantang untuk mengubah batu menjadi roti. Kemudian apa yang terjadi pada Hawa? Hawa itu melihat buah itu baik untuk dimakan ya. Keinginan daging baik untuk dimakan ya. Kemudian yang kedua soal keinginan mata, Kristus juga ditantang untuk melihat dunia dan kemegahannya ya. Iblis menunjukkan kepada Kristus dunia dan kemegahannya. Lalu apa yang terjadi pada manusia pertama? Si Hawa melihat buah itu juga baik ya. Melihat buah itu baik, buah itu sedap kelihatannya ya. Hawa melihat buah itu sedap kelihatannya. Kemudian yang ketiga itu mengenai keangkuhan hidup. Dikatakan bahwa buah itu menarik hati dan memberi pengertian ya. Memberi pengertian sebagaimana iblis bilang sama Hawa, "You kalau makan buah itu kamu akan tahu loh, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Dan itu juga ditantang iblis nih untuk mencobai Allah, jatuhkan dirimu ke bawah ya. Ketika Kristus disuruh untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Kita melihat ada kesejajaran ya, dari keinginan daging, keinginan mata dan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, tapi meskipun ini sejajar Bapak Ibu Saudara, hasilnya berbeda tentu. Hasilnya berbeda. Manusia, khususnya manusia pertama, seperti yang saya jelaskan di bagian ini, jatuh ke dalam tiga keinginan itu. Semua dosa itu jatuh, mereka semua jatuh ke dalamnya. Tetapi Alkitab mencatat dalam pencobaan di padang gurun, Kristus menang atas semua pencobaan itu. Tiga-tiganya ya. Kristus menang atas semua pencobaan itu. Dan tentu puncak dari kemenangan Kristus adalah ketika kemudian dia mati di kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena dia Kristus sendiri telah menderita karena pencobaan. Karena itu dia dapat menolong mereka yang dicobai. Kristus dapat menolong kita dalam menghadapi pencobaan. Berarti di dalam Kristus kita punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan terjemahan Alkitab lainnya mengenai doa Bapa kami di Matius 6 ayat 13 tadi, dikatakan bahwa jangan biarkan kami menyerah pada godaan. Ya, terjemahan lainnya kira-kira begitu. Jangan biarkan kami menyerah pada godaan, tetapi selamatkanlah kami dari si jahat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari justru memberikan terjemahan yang lebih gamblang nih Bapak Ibu. Terjemahannya begini, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami daripada kuasa si jahat. Jangan biarkan kami menyerah pada godaan, atau jangan biarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Bapak Ibu Saudara, realita akan adanya godaan
Dan pencobaan itu menyadarkan kita akan kebutuhan kita pada pribadi yang lebih tinggi. Siapa? Yaitu Allah yang berdaulat atas semesta. Allah di dalam Kristus yang mampu menolong kita, menguatkan kita melewati setiap pencobaan dan godaan itu. Permohonan ini juga mengajarkan kita bagaimana kita bersandar penuh kepada Allah. Yang kepadanya gitu daripadanya kita bisa mendapatkan kekuatan. Kita tidak menyerah ya. Kita tidak kehilangan percaya ketika kita menghadapi realita yang terjadi di sekeliling kita. Allah kita adalah Allah yang memelihara. Ingat ketika kita berdoa, Tuhan cukupkan makananku hari ini. Ya kita bukan hanya bergantung kepada Tuhan soal makanan dan minuman, soal kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani, bahkan kebutuhan spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita pun juga membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 menyatakan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, semua hal yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita bukan terjadi tanpa tujuan. Allah di dalam kekekalannya, Dia merancangkan kebaikan bagi kita. Dan tentu supaya iman kita boleh semakin diuji, semakin kokoh dan semakin disempurnakan. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, tujuan dari semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Sebagaimana doa Bapak kami dimulai dan diakhiri dengan doksologi. Semua itu ditujukan untuk kemuliaan Allah, ya, pengagungan kepada Allah yang kudus. Bahkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf, ya misalnya, kemudian juga Ayub, semua juga kita melihat bagaimana pada akhirnya Allah yang dipermuliakan. Itu memang tujuan utamanya Bapak Ibu Saudara. Sampai ketika Ayub itu setelah semua masa-masa penderitaan itu, Ayub berkata kepada Tuhan di Ayub 4 ya. Dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Dia mengakui kuasa Allah dan tidak ada rencanamu yang gagal ya. Bapak Ibu Saudara, segala hal yang kita alami hari ini, percayalah bahwa Allah kita tidak pernah lepas tangan dan meninggalkan kita seorang diri Bapak Ibu. Dia akan menyertai, memberikan kita kekuatan. Dia akan menyertai dan memberikan kekuatan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah kita juga menyertakan Dia di dalam setiap langkah hidup kita? Ada enggak kita menyertakan Dia dalam pekerjaan? Ada enggak kita menyertakan Dia di dalam keluarga, dalam relasi dengan pasangan? Ada enggak kita menyertakan Dia dalam ketika kita mengatur keuangan? Ya, ada enggak kita menyertakan Dia sehingga kita bisa mengelola berkat-berkat Tuhan itu dengan baik, dengan tidak salah ya Bapak Ibu Saudara? Adakah kita menyertakan Dia dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap aspek? Bahkan ketika kita bergumul kepada Tuhan dengan keinginan dan kebutuhan kita, adakah kita juga menyertakan Dia di dalam keinginan dan kebutuhan kita, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, spiritual, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, satu ayat yang begitu menghiburkan kita, yang tadi juga liturgus sudah bacakan buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah peneguhan, janji Tuhan bagi setiap kita. Dan tentu kita bisa melewati semua itu kalau kita berjalan, kita melangkah, kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan di dalam Dia kita akan memperoleh kekuatan. Bapak Saudara, menutup tema dari khotbah bulan ini mengenai doa Bapa kami, saya rindu kembali mengajak jemaat sekalian untuk berdoa dengan penuh penghayatan seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengundang salah satu pemain musik, boleh sambil mengiringi kita. Saya rindu kita berdoa dalam setiap penggal kalimat yang kita naikkan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh merenungkan tentang Allah ya. Misalnya Bapa kami yang di sorga gitu ya. Apa yang Anda pikirkan tentang Allah? Bapa, engkau menyebut Dia Bapa. Bapa yang di mana? Bapa yang di surga, yang mulia, yang kudus, agung. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian dikuduskan namamu. Apa yang kau bayangkan dengan Allah yang kudus? Masakan Allah itu kudus lalu kita terus-menerus
mengotori diri kita dengan berbagai macam dosa, kita tidak ada perubahan dalam hidup. Saya rindu kita menaikkan doa ini setiap penggal kalimat kita akan berhenti sejenak dan kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Allah, merenungkan tentang Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan dan dibagikan oleh hambanya Lose Sandra. Biar kiranya firman ini boleh selalu menjadi berkat buat kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang kudus di sepanjang zaman dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan memberikan rasa syukur kita melalui persembahan syukur yang persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di layar. Meresponi kasih dan anugerah Allah yang begitu besar di dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan kita kepadanya dengan senantiasa mengingat bahwa Dialah yang mengaruniakan kepada kita kekuatan di tengah berbagai macam pencobaan yang kita alami. Dialah yang mengaruniakan kita kekuatan melewati berbagai macam pergumulan dan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat, kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Manakala kami diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan di dalam hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan dan penolong kami yang setia. Tuntunlah kami untuk senantiasa melangkah bersama-Mu, melewati berbagai macam pencobaan dan godaan. Hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Persembahan ini yang asalnya dari Tuhan dan kami kembalikan kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, pakai dan gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hidup yang adalah anugerah pemberian-Mu ini kami berikan seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Pakailah agar melalui hidup kami, nama-Mu yang besar dan mulia, sumber kekuatan dan penolong yang sejati dapat dikenal oleh orang lain. Kami berdoa juga untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan,
Ya Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi selalu kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi selalu, biar dia juga boleh menjadi terang dimanapun dia berada. Ya Tuhan, kami juga membawa kepadamu syafaat kami untuk dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia dan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga hidup dari anak-anak Engkau ya Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan saja yang terulur buat kami anak-anak-Mu. Kami juga Tuhan membawa segala doa kami untuk upaya pemerintahan mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, serta upaya menyembuhkan mereka yang sedang dirawat. Ya Tuhan, di masa seperti ini, kiranya kami semua bisa menjadi lebih baik, dan kami bisa menyediakan waktu terbaik untuk merenungkan dan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, agar terus berpengharapan di dalam Engkau. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu saja kami letakkan segala doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Karena itu, marilah kita melangkah bersamanya, Sang Terang Dunia, untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Doksologi. Tempat maha tinggi, sejahtera bagi manusia yang berkenan padanya. Para malaikat memujinya, yang duduk di tahta mulia. Pujilah Bapa, Putra, dan pujilah Roh Kudus. Untuk doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budiono. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita. Yang bangkit dari antara orang mati, yang hidup dan menang dan selama-lamanya menang. Cinta kasih daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, serta penyertaan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi akan kehidupan Bapak Ibu sekalian, untuk terus dalam hidupmu boleh menjadi murid-murid Kristus yang selalu berkemenangan, termasuk juga berkemenangan atas cobaan-cobaan dan hal-hal yang jahat yang terjadi di dalam dunia ini selama kita hidup, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.
演上帝祝福给你，演上帝祝福给你，赐你平安。